Ya, sepertinya kita harus mengubah pandangan kita. Yang tadinya kita berharap itu akan terjadi koreksi, ternyata tidak terjadi juga ya. Tidak terlalu signifikan lebih tepatnya, karena penurunan dari sejak 2 atau 3 hari terakhir tercatat hanya relatif terbatas, kemudian tidak bergeming di bawah 3.600. So, sepertinya akan ada perubahan pola di sini. Di mana kita harus berpikir bahwa setelah data PPI kemarin lebih lemah, maka kalau misalkan kita asumsikan bahwa CPI nanti malam juga akan relatif lemah, maka ada kemungkinan emas sulit untuk mendapatkan koreksi di bawah 3.600 untuk saat ini, sehingga kemungkinan akan memperpanjang kenaikannya bahkan sampai ke akhir pekan. Nah, berarti kalau gitu profit takingnya mungkin baru akan terjadi sebelum FOMC atau setelah FOMC. Atau yang paling dekat, sangat memungkinkan di hari Jumat. Tapi terlebih dulu kita akan memastikan dari data CPI. Kira-kira apa yang bisa mempengaruhi ataupun bagaimana dampak selanjutnya. Apakah kita akan dapatkan kejutan ke bawah yang berarti mendorong kepada harga emas mendekati 3.700? Atau misalkan ternyata yang kita dapatkan adalah kejutan naik yang jauh lebih tinggi sehingga akan memaksa emas terkoreksi ataupun rehat sementara waktu di bawah 3.600. Ini ada ulasannya. Oke, kita lihat di sini posisi dari US dollar ataupun US Treasury yield-nya ternyata kembali dalam fase penurunan. Kalau kemarin dia sempat mulai kenaikan, ini persis ya dengan apa yang kita bahas kemarin, bahwasannya posisi dari kenaikannya hanya bersifat sementara dan persis juga dengan candlestick panjang ini, dan kemudian dia tertahan tepat di bawah garis 4,10%. Artinya di sini berarti tidak ada kendala terkait dengan penurunan lanjutan dari dampak penembusan descending triangle. Termasuk juga level support yang kedua yang kita sempat singgung kemarin. Nah, berarti otomatis dari sini kita akan mengincar zona yang lebih rendah dan itu berarti akan berada di bawah 3,8%. Nah, artinya kalau misalkan ini terjadi penurunan, bisa jadi ini adalah kesempatan untuk emas kembali terbang atau bahkan mendekati 3.700. Kemudian strateginya adalah mereka menunggu sampai FOMC ataupun dot plot minggu depan. Kalau begitu concernnya untuk saat ini berarti kita bisa diasumsikan bahwa dolar pun akan relatif lebih lemah nanti malam dengan asumsi bahwa data CPI akan memberikan kejutan ke bawah. Oke, berarti kita kembali ke jalur ini, lalu kemudian ada beberapa pola yang bisa kita lakukan. Ini adalah pola pertama yang kita singgung dari sejak awal. Kemudian pola yang kedua adalah mungkin saja kita akan dapatkan seperti demikian. Nah, kembali lagi, posisi ini akan kembali ditentukan oleh data ekonomi. So, mengingat dengan pentingnya data ekonomi, maka Anda harus perhatikan dan cermati baik-baik. Kemungkinan di malam hari bisa saja berubah tren, bisa saja melanjutkan tren. Dan setelah 2 atau 3 hari terakhir ini, penurunan relatif terbatas, termasuk sampai tadi pagi, kelihatannya kita harus bersabar sampai at least data CPI. Oke, ini dia. Kalau misalkan kita perhatikan dari grafik US dollar, berarti ada kecenderungan pelemahan. Berarti di sisi lain harusnya itu akan dimanfaatkan dengan sangat baik oleh status dari pound sterling, di mana dalam beberapa hari terakhir kecenderungannya dia juga terjebak dalam resisten. Nah, pertanyaannya adalah kita masih punya peluang untuk melihat dia sebagai inverse head and shoulder. Cuman perkara yang terjadi adalah sampai detik ini kita belum sempat melihat dia tembus neckline yang kita perkirakan ada di kisaran 1.3580-an. Walaupun dia sempat mendekati, tapi buktinya dia tidak tembus. Jadi ini yang menjadi concern utama kita sampai nanti malam. Kalau seandainya ternyata data CPI Amerika memberikan tekanan lebih dahsyat lagi untuk US dollar, maka bisa jadi ini adalah jawaban yang kita tunggu dalam 2 atau 3 hari terakhir, di mana pound sterling sangat berpeluang untuk tembus di atas 1.3580-an. Itu berarti punya peluang untuk naik ke area 1.36 ataupun bahkan 1.37 untuk area berikutnya. Apalagi kalau misalkan ini adalah inverse head and shoulder yang betul-betul kita tunggu dari sejak minggu lalu. Nah, tapi masalahnya adalah di grafik keempat. Kalau Anda perhatikan di zona yang ini, yang terdekat dengan running price, Anda bisa lihat di situ kesimpulannya adalah agak diragukan untuk kenaikan, tapi juga peluang kenaikan juga cukup bagus sebetulnya. Ya, kita lihat dari peluang negatif. Kalau misalkan lihat dari concern yang ini, maka saya asumsikan bahwa yang terjadi adalah di pola kenaikan yang diragukan ini. Nah, melihat dari polanya, saya mengkhawatirkan ini akan terbentuk namanya head and shoulder. Terlepas ini benar apa tidak, tapi kita masih butuh trigger ataupun pemicunya. Dan saya rasa yang paling mungkin untuk terjadi adalah CPI Amerika, berhubung tidak ada data ekonomi dari Inggris. Jadi perhatikan di sini, saya rasa kalaupun kita buy minimal di zona orange untuk peluang kenaikan, termasuk juga memperkuat bukti ataupun alasan untuk inverse head and shoulder di grafik daily. Atau Anda bisa incar zona biru ini, lalu kemudian buy. Nah, ini berarti zona biru di kisaran
kurang lebih 1.3440 ataupun 3460-an. Nah, tapi yang terdekat adalah 1.3480 ataupun 1.3500 seperti yang terjadi sampai pagi ini. Artinya, kalaupun kita mengasumsikan bahwa dolar sudah effectively akan terjadi penurunan gara-gara data inflasi nanti malam, ya berarti harusnya ini akan dorong naik, bukan menekan turun. Tapi hati-hati, karena dia bisa berubah kalau ternyata data inflasinya meleset, sehingga akhirnya ternyata memberikan kesempatan untuk dolar kembali menguat. Kalau itu yang terjadi, berarti hati-hati dia akan turun di bawah 1.3400 dan targetnya sementara waktu akan mengincar 1.3330-an. Nah, Anda wajib ubah strategi menjadi sell andai kata data mendukung untuk penguatan US dollar nanti malam. Sementara itu untuk crude oil sendiri, saya masih mengincar sell walaupun terjadi kenaikan dan juga candlestick ditutup bullish. Alasannya masih tetap sama, kita masih tetap berpijakan kepada fundamental di mana kebijakan OPEC ataupun bahkan Amerika sendiri masih tetap menginginkan harga oil yang relatif lebih murah. So, kenaikan ini saya asumsikan dia menguji resisten dan ini masih tetap layak. Kalaupun kita menggunakan aturan dasar inilah long candle, artinya kalaupun kita menggunakan ini hanya dengan patokan hitungan 50% real body candle, sehingga itu yang menunjukkan bahwa area merah itu masih tetap layak untuk kita incar sell. Nah, berarti kalau begitu kita butuh trigger. Trigger berikutnya harus turun di bawah 61. Hanya saja sampai detik ini saya belum mendapatkan trigger tersebut ya. Hanya kemungkinannya potensi dari geopolitik sampai akhir pekan itu akan menentukan. Kalau tidak ada ketegangan berlebih, terutama intensitas yang lebih tinggi lagi terkait dengan Rusia versus Polandia dan juga negara-negara NATO terhadap Rusia, kelihatannya kita masih bisa mendapatkan ini penurunan. Ya, artinya kalau kita perhatikan dari grafik keempat tadi, posisinya ranging yang sempat mengalami kenaikan seperti ini, tetap kita asumsikan bahwa setiap kenaikan ini adalah kesempatan untuk melakukan sell. Dan sampai detik kemarin pun, meskipun dia sempat naik, betul saja ternyata dia mengalami penurunan. Cuman di sini kita masih tetap membutuhkan trigger supaya dia bisa bergerak leluasa dan turun di bawah 63 dolar. Dan nantinya akan mendekati 62 ataupun bahkan 6160. So, kalau misalkan ternyata selama tidak ada kenaikan di atas zona ini, yaitu 65, maka saran saya masih tetap lakukan sell. Kecuali kalau misalkan tiba-tiba ada gejolak yang menunjukkan geopolitik yang memanas sampai akhirnya mendorong dia naik di atas 65 dolar. Anda wajib ubah strategi menjadi buy dengan asumsi target 66 ataupun 67 dolar. Nah, sebaliknya untuk gold saat ini, kalau kita lihat dari 2 hari terakhir, setiap kita mau mengincar itu adalah sebagai posisi sell, sebagai alasan bahwa dia akan terjadi koreksi. Ternyata sampai detik ini tidak terbukti, teman-teman. Jadi mau tidak mau kita ubah pandangan kita dan mengubah strategi. Kalau misalkan kemarin ternyata juga cukup berhasil ya, begitu dia naik tembus 46, ternyata dia langsung naik ke 57. Hanya saja dia tidak menciptakan rekor baru. So, peluang berikutnya, kalau kita asumsikan level 20 atau 3620 adalah level kuat, itu yang terlihat sampai detik ini. Saat video direkam, ini masih berada di level 3622 dan rebound ke 3634, 3632. Artinya, sementara waktu, alasan utamanya berarti kita bisa mengasumsikan kemungkinan inilah double bottom. Kalau itu yang terjadi, berarti alasan tepat juga menyatakan bahwa wave ketiga yang paling besar atau tren utama dari Elliott Wave untuk yang terpanjang itu belum selesai. Berarti kalau begitu sesuai dengan apa yang terjadi di grafik 4, kalau misalkan kemarin kita mengasumsikan bahwa inilah kenaikan wave ketiga dan dianggap selesai, sepertinya kita harus merubah haluan bahwa kemungkinan potensinya ini masih tetap bagian wave ketiga dan kemungkinan yang paling besar lagi adalah dia akan tembus atau mendekati 3.700 dalam waktu dekat. Ya, saya rasa yang paling memungkinkan adalah menunggu data CPI nanti malam. Kalau seandainya pun misalkan kita dapatkan new high, maka ekspektasi saya adalah kenaikan tersebut hanya akan kurang lebih 3676, 3680 ataupun bahkan 3700-an yang paling dekat ya. Tapi untuk saat ini yang terlihat di grafik pun H4 ataupun H1, setelah dia potensi tembus 3609 kembali ataupun bahkan 3674, maka peluang yang paling besar ya saya rasa akan berada di antara tengah-tengah ini. Kalau itu yang terjadi, berarti asumsi saya ini akan berada di kisaran 3685 ataupun 3690-an. Kalau sudah sampai sana, lalu kemudian catatannya yang paling penting adalah perhatikan data CPI tersebut. Kalau hanya berada di kisaran antara kurang lebih dengan ekspektasi,
maka kemungkinan ini tidak akan menggerakkan dia lebih tinggi daripada 3680. Berarti kita asumsikan wave ketiga akan selesai di sini. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti Anda boleh saja mengubah strategi menjadi sell. Karena diasumsikan bahwa itu saatnya dia melakukan koreksi ataupun profit taking sampai ke menjelang FOMC minggu depan. Karena catatannya, dengan data yang hanya sesuai ekspektasi ataupun masih berkisar di antara ekspektasi, tidak ada selisih ekstrim, maka kemungkinan diasumsikan bahwa market hanya akan mendapatkan 25 basis point. Nah, tapi beda cerita kalau ternyata teman-teman akan mendapatkan data CPI yang jauh lebih rendah daripada ekspektasi. Misalkan ternyata muncul dengan angka 2,6 atau 2,5 atau bahkan lebih rendah. Kalau yang terjadi, berarti mereka akan mendapatkan optimisme bahwa Fed bisa saja memangkas sebesar 50 basis point minggu depan, sehingga ini yang akan berdampak bahwa wave 3 nantinya akan extend lebih tinggi 3780 ataupun bahkan lebih besar mendekati 3700. Dan kalau itu yang terjadi, berarti Anda masih bisa diperkenalkan untuk lakukan buy. Nah, strategi yang paling mungkin saja fatal kalau misalkan ternyata terjadi penurunan di bawah 3600 ataupun 3611. Kalau itu yang terjadi, Anda boleh switch strategi menjadi sell, tapi hanya jangka pendek. Karena mengingat minggu depan cukup dekat dengan FOMC akan melakukan cut rate sehingga bullish masih tetap dominan.